Sebelum saya membicarakan tari Motoyo Retno ini dengan narasumber yang sudah saya wawancarai, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai tari Motoyo Retno ini. Tari Motoyo Retno adalah salah satu tarian tradisional dari Yogyakarta yang menceritakan tentang seorang remaja putri yang gemar berolah tari dan menari dengan indah. Tarian ini berasal dari Puro Pakualaman dan mengalami perkembangan menjadi dua gaya yang berbeda, yaitu gaya Motoyo dan gaya Retno. Gaya Motoyo lebih menekankan pada gerakan-gerakan yang lembut dan elegan, sedangkan gaya Retno lebih menekankan pada gerakan-gerakan yang dinamis dan energik. Ragam gerak dalam tarian Motoyo Retno ini diambil dari Beksan Sekar Hadi Keprabon yang aslinya merupakan tari kelompok, namun kemudian dijadikan tari tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Najwa Nareswari dari program studi Antropologi Budaya. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Ilmu Budaya yang diampu oleh Prof. Irwan. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang kebudayaan tari yang bernama Tari Mataya Retna. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber. Halo. Kenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Audrey Gisela Islamei dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa. Oke. Jadi kamu udah berapa lama menari tarian Mataya Retna ini? Oke, tak koreksi sebentar ya. Oke. Itu namanya Motoyo Retno. Matoyo Retno. Oke. Kalau tari Motoyo Retno itu aku belajar dari tahun 2023 awal. Oke. Nah, itu jadi kurang lebih sekitar 6 bulan sih, 1 semester gitu. Jadi oke, sekian dulu dari wawancara hari ini. Audrey, makasih banyak ya atas waktunya yang telah diberikan untuk wawancara kali ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Nih, bye. Oke, jadi kan kita tadi sudah membicarakan nih tentang kapan kamu menari apa tadi? Motoyo Retno. Nah, kamu bisa nggak ngisahin sejarah singkatnya tarian ini tuh gimana? Mungkin kalau sejarah cuman tahu penciptanya aja, tapi kalau tahun diciptakan itu kapan aku nggak tahu. Yang jelas diciptakan sama namanya Ibu Ratri Praprinya Astuti. Beliau itu salah satu guru senior di Yayasan Siswa Omongbuso. Yayasan Siswa Omongbuso itu salah satu sanggar tari klasik yang ada di Yogyakarta. Tempatnya itu di Dalem Kaneman, sebelah barat alun-alun kidul. Oh, terus kamu udah bergabung di sana berapa lama atau sejak tahun berapa? Aku gabung di sana sih belum lama. Jadi itu nggak salah pas aku pergantian semester dari semester 1 ke semester 2 pas aku kelas 11 SMA. Jadi kurang lebih ya sekitar hampir 2 tahunan lah di sana. Oh, hampir 2 tahunan. Oke. Terus untuk kan kamu udah sering banget nih nari tarian Motoyo Retno ini. Motoyo Retno. Nah, ciri khas dari tarian Motoyo Retno ini tuh apa? Kalau ciri khasnya dia kan tergolong ke tari klasik gaya Jogja.
Mungkin ke ini sih, properti. Jadi tari klasik gaya Jogja, apalagi yang tari putri itu kan jarang yang pakai keris. Nah, kalau tari Matoyo Retno itu malah pakai keris dan bisa dibilang geraknya lebih apa ya, istilahnya gagah daripada tarian Jogja Putri yang lain. Karena kan biasanya kalau Jogja Putri yang apa ya, yang sering ditemui itu kan pakai properti cuman pakai selendang, terus geraknya juga cuma di sini aja gitu loh, nggak terlalu luas. Tapi kalau Matoyo Retno itu lebih ke gagah gitu loh, jadi lebih menampilkan sifat tentang kepatriotisme gitu. Jadi kayak perempuan yang tangguh gitu. Iya, bener. Oke. Terus oh ya, kan sekarang ini kan udah masuk ke masa-masa campur sama dance gitu deh. Nah, apa nih caranya tarian Matoyo Retno ini untuk memikat para khalayak gitu, dalam memikat para khalayak dalam penampilannya? Kalau untuk memikat, dia kan tari klasik ya, jadi udah punya pakemnya sendiri. Kita sebagai ya istilahnya yang cuma belajar, nggak mungkin mau ngerubah. Jadi ya usaha yang bisa kita lakukan ya cuma itu tadi, belajar tentang tarian itu tanpa merubah pakemnya gitu aja. Pakemnya tuh maksudnya gimana tuh? Kalau tari Jogja Putri itu dia punya pakem, maksudnya gerakannya nggak sembarangan gerak gitu loh. Jadi ada aturan-aturannya tersendiri. Dan itu antara Jogja, bahkan Jogja dengan Solo itu aja juga ada perbedaan. Apalagi dengan modern gitu loh, pasti beda. Oh, paham. Berarti kayak semacam, kalau semisal yang kebudayaan lain tuh kayak sekaten antara Solo dan Jogja itu berbeda. Iya. Oke. Lalu oh iya, kita kan sudah memasuki masa-masa globalisasi nih. Terjadinya modernisasi dan sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana cara tarian Matoyo Retno ini untuk mempertahankan kebudayaannya di tengah gempuran globalisasi yang semakin maju ini? Kalau untuk mempertahankan di era globalisasi, mungkin lebih ke ini, materi Matoyo Retno ini diajarkan di sanggar-sanggar tari gitu aja. Soalnya juga mau memperluas, ya pasti cuma bisa lewat promosi lewat media sosial aja sih. Iya. Gitu. Dan ada itu nggak sih kayak hari-hari khusus gitu untuk menari ini, atau cuma sebatas pentas gitu? Ini sebenarnya ya sebatas pentas aja, bukan termasuk kategori yang tari sakral gitu, enggak juga. Ini cuma materi buat ya berlatih tari Jogja gitu aja. Oh, oke. Berarti tari Matoyo Retno ini khasnya dari Jogja ya? Iya. Asalnya dari Jogja. Oke. Kan kamu sebagai penari nih, kamu pasti ngerasain kayak di titik dimana tuh globalisasi tuh memudarkan kebudayaan tarian di Indonesia maupun di Jogja sini. Nah, gimana kamu bisa untuk bertahan dalam kebudayaan ini gitu? Kan bisa aja kamu kayak ngedance atau gimana, tapi kamu memilih untuk menari kan. Nah, itu awal mulanya tuh kamu kenapa bisa yakin untuk selalu ada di kebudayaan ini? Karena yang pertama udah apa ya, istilahnya udah ngerasa nyaman di sini. Dari awal juga emang minatnya di sini. Mas justru aku nggak terlalu minat sama budaya-budaya yang kayak dance, hip hop gitu, apalagi nggak suka. Terus yo lebih ke apa ya, cocok sama karakterku aja. Tarian itu ya? Iya. Selain tarian Matoyo Retno ini, kamu juga nari yang lain juga kan? Iya, belajar tari yang lain juga. Tapi kebanyakan kayak mementaskan tarian ini gitu ya? Enggak juga sih. Tapi kalau pentas ya sebenarnya tergantung sih mintanya pentas apa. Gitu. Oke, sekarang coba contohin apa gerakan tari Matoyo yang ini, tari Matoyo Retno yang khas gitu, yang nggak ada di tarian lain gitu. Ya, apa mungkin ya, pakai apa ya? Ini sih, bukannya nggak ada di tarian yang lain, tapi jarang ditemui aja. Oke, gimana? Mungkin properti kayak pakai keris, duduk aja ya. Duduk aja. Kan gini. Misalnya ini pakai keris ya. Kita ada yang namanya nyeriwing, terus ada nyerampang. Nanti kalau niter kayak gini. Oh. Gitu. Wow.
Jadi kayak nyerang kayak gitu itu ya. Kayak ini ya. Apa namanya? Gerakan wayang. Oh iya kan? Interesting. Oke. Ternyata udah ya. Jadi kayak flashback kayak ternyata tari Motoyo Retno ini semacam tarian yang mempresentasikan tentang wanita yang teguh gitu ya, wanita yang kuat dan sebagainya gitu ya. Nah terus untuk tarian ini berasal dari khas Yogyakarta. Oke, sekian dulu dari wawancara hari ini. Audrey, makasih banyak ya atas waktunya yang telah diberikan untuk wawancara kali ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Nih, bye bye.